Mari pagi hari ini kita bawa segala pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, sebab kasih-Nya besar bagi kehidupan kita, saudara. Sungguh besar kebaikan-Mu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, kami mau mengingat kasih-Mu ya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kami mau ingat kasih-Mu ya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya.
selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kau berbicara buat setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus ingat kebaikan-Mu. Kami mau terus ingat cinta-Mu yang besar Tuhan. Kau mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Kau diberikan sebagai tebusan atas segala tuduhan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Warga kerajaan, selamat pagi buat kita semua. Saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya ingin sharing buat setiap kita ya, untuk membuat kita lebih mengerti apa yang hari Minggu di hari Paskah kemarin kita telah sama-sama renungkan. Saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat pertama dan ayat yang kedua, di sana Paulus memberikan satu pertanyaan yang juga di ayat kedua diberikan jawabannya. Paulus bertanya, jadi apakah kita boleh bertekun di dalam dosa supaya kita bisa menerima kasih karunia? Jawabannya tentu tidak. Karena kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita bisa tinggal di dalamnya? Bagaimana kita bisa hidup lagi di dalamnya? Saudara, Paulus ingin memberikan kita satu penjelasan bahwa menjadi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang percaya, bukan berarti kita menjadi orang yang kebal dosa, saudara. Menjadi orang percaya tidak membuat kita menjadi orang yang super kudus dan tidak mungkin melakukan dosa. Saudara, dalam kehidupan kita, selama kita masih tinggal di dalam dunia, kita masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini, kita masih tinggal di dalam daging ini, saudara, yang masih perlu dikasih makan ayam, ya, sate dan lainnya, saudara. Kita masih perlu, saudara, daging ini sangat lemah. Kita setiap hari akan melakukan pelanggaran. Kita setiap hari pasti akan melakukan, baik itu di pikiran kita, ya, dari mulut kita, dari hati kita, perasaan kita. Banyak hal yang kita nggak bisa kontrol, saudara, dalam kehidupan ini. Kita harus mengerti bahwa kita bisa jatuh dalam dosa. Saya sangat memahami saya bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita bisa jatuh dalam dosa, kita tidak menjadi orang yang kebal dosa, saudara, ini akan menolong kita untuk kita tidak gampang menghakimi orang lain. Ketika kita melihat orang yang mungkin kita lihat, wah, public figure ya, Kristen lagi. Tapi kok gitu ya? Tapi kok ya jatuh ya? Ya saudara, mereka juga manusia. Ada struggle tertentu dalam hidup mereka yang kita tidak pernah tahu. Mungkin mereka bergumul untuk kelemahan-kelemahan mereka. Bahkan saya yakin kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang kita gumuli setiap hari. Ya, mungkin itu temperamen kita, ya, mungkin itu kata-kata kotor yang keluar masih dari mulut kita, mungkin cara pikir kita yang selalu negatif, mungkin cara kita memandang sesuatu yang kita suka melebih-lebihkan, mungkin kita orangnya suka susah percaya orang, cenderung menghakimi orang. Saudara, banyak sekali yang bisa saya sebutkan dosa-dosa kita, ya, yang mungkin kita, saudara yang menyaksikan ini, miliki, dan itu masih terus ada, dan kita masih bergumul supaya itu bisa terlepas dari kehidupan kita. Nah, tapi ada sesuatu, saudara, yang Paulus katakan di situ. Jadi apakah kita boleh bertekun di dalam semuanya itu, dalam dosa itu? Jawabannya enggak. Saudara, orang percaya, orang benar itu bisa jatuh dalam dosa, tapi orang benar tidak akan nyaman
hidup di dalam dosa. Makanya Paulus bilang kita nggak mungkin bisa hidup di dalam dosa lagi. Karena kita telah mati bagi dosa, kita nggak akan bisa hidup lagi di dalamnya. Yang terjadi adalah ketika kita berdosa, maka kita akan memiliki satu rasa, wah nggak bisa seperti ini. Kita akan kembali kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kita datang mengakui dosa kita, Dia setia dan adil dan mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, kasih karunia Allah berlangsung dalam kehidupan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita ketika kita mau datang mengakui dosa kita di hadapannya. Sehingga kita mengerti bahwa hidup kita itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani segala tuntutan-tuntutan dosa. Saudara tahu bahwa orang yang hidup dalam dosa itu biasanya dituntut oleh keinginan-keinginan mereka. Ketika dia jatuh pertama kali dalam dosa, dosa itu akan membuat orang itu menjadi merasa biasa, saudara. Udah biasa seperti ini. Udah biasa seperti ini. Udah biasa. Sehingga dia dituntut terus, ayo dong bikin. Dosa membuat dia merasa nyaman ada di situ. Itu sama dengan dia melayani dosanya. Tapi ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa karena kelemahan kita sebagai manusia yang masih tinggal dalam daging ini, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka dari hati kita akan keluar satu suara. Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita supaya kita kembali kepada Allah. Makanya firman Tuhan Yesus berkata begini, Roh Penghibur itu akan mengingatkan kepada kamu semua yang telah aku katakan kepadamu. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus di dalam hati kita. Saya yakin dan percaya, saudara, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ini anak, saudara, di dalam diri kita itu ada pribadi Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, persoalannya seringkali ketika pribadi itu berbicara, kita nggak mau dengerin. Seringkali yang terjadi adalah kita lebih suka menyenangkan kedagingan kita. Nah, hari ini mungkin momentum buat saudara, ketika saudara mendengarkan ini, ketika Roh Kudus bicara dalam hati saudara, mari jangan keraskan hati, lembutkan hati saudara, dan mari datang ke hadapan Tuhan. Saudara, selama Tuhan masih kasih matahari yang baru, selama masih kasih nafas yang baru, saya sering sekali ngomong ini, selalu ada kesempatan untuk kita dipulihkan. Amin, saudara. Selalu ada kesempatan untuk kita mengalami hal yang baik. Saya berdoa supaya di momen Paskah ini, perayaan ini, kita benar-benar memahami ini. Sehingga waktu kita mengerti bahwa kita tidak hidup lagi untuk dosa, kita hidup untuk Allah, kita tidak jadi orang Kristen yang gampang menyerah, saudara. Ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan ini, ya seringkali kita jatuh bangun ada di sana. Kemudian kita mulai merasa, sudahlah gereja-gerejaan, udahlah nggak usah doa-doa, sama aja. Saudara, itu sebenarnya strategi iblis untuk membuat kita tinggal di dalam dosa. Nah, hari ini saya ingin kasih tahu saudara, selama masih ada matahari yang baru, saudara masih punya pengharapan. Hidupmu pasti bisa dipulihkan. Pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan putus pengharapan. Yang perlu kita lakukan adalah mari akui setiap pelanggaran kita setiap hari. Makanya saudara, pertobatan buat kita itu bukan satu kali seumur hidup. Pertobatan itu setiap hari, saudara. Minta ampun sama Tuhan. Ya, bersyukur buat anugerahnya. Minta ampun buat segala pelanggaran. Karena ada banyak hal yang kita nggak tahu. Bahkan kita nggak sadar. Belum yang kita sembunyikan dari Tuhan. Padahal nggak perlu disembunyiin, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan menjadi orang yang bergairah, saudara. Kita bergairah karena kita tahu anugerahnya selalu ada bagi kita. Kita bergairah untuk melayani Tuhan, bukan untuk melakukan dosa. Kita bergairah untuk melayani Tuhan. Kita bergairah untuk menggunakan hidup kita bagi kemuliaan Allah. Saudara, orang yang telah ditebus oleh anugerah Allah akan lambat berdosa dan cepat bertobat, saudara. Nah, besok kita akan belajar bagaimana hidup kita yang dulunya hidup bagi dosa, tapi ketika kita mengenal Kristus, maka kita hidup bagi Allah. Hari ini saya mau ngasih tahu buat saudara kabar baik bahwa saudara nggak perlu lagi hidup mengikuti tuntutan-tuntutan dosa. Saudara nggak perlu lagi bersembunyi dari segala dosa-dosa yang ada. Akui di hadapan Allah dan mari layani Tuhan dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini, kayak bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami, umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mati bagi setiap kami. Dan juga Engkau bangkit bersama-sama dengan setiap kami.
Kami percaya di dalam Engkau hidup kami diubahkan, di dalam Engkau hidup kami dipulihkan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami tahu ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih, berkat-Mu bagi setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.